ini arus besar informasi publik itu kan dikuasai oleh pemberitaan dari investigasi media, kemudian dari narasi-narasi yang dibangun oleh teman-teman kelompok masyarakat sipil gitu ya. Pertama, skeptisnya mereka terhadap peradilan militer. Kemudian ada analisis otak-atik gatuk dengan bahwa ini operasi di tempat tertentu dan sebagainya. Bagaimana mengcounter itu, memberikan narasi penyeimbang kepada masyarakat supaya masyarakat tercerahkan ya dengan kondisi yang seperti ini? Peradilan militer itu salah satu peradilan fair di dunia. Dan peradilan militer itu hukumannya jauh lebih berat, jauh lebih tinggi. Sekarang kalau dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan, cek peradilan umum di mana ada yang dihukum mati, di mana hukuman seumur hidup. Kolonel Angkatan Laut tahun 2006, namanya Kolonel Irfan apa lupa sayanya, vonis hukuman mati. Oke, kemarin judi sabung ayam, vonis hukuman mati. Ya kalau menurut saya tadi Pak, saya sampaikan, ini Puspom TNI harus betul-betul terbuka Pak, transparan udah. Buka saja permasalahan awalnya seperti apa. Karena ini nggak mungkin melibatkan nama besar institusi Bais TNI loh Pak. Nggak mungkin operasi Bais TNI seperti itu. Memalukan sekali, jorok ya udah. Memalukan, nggak pernah. Selama saya 8 tahun sana, kalau melaksanakan operasi intelijen itu operasi senyap. Nggak pernah ada yang tahu apa yang kita lakukan. Itu nggak sembarangan Pak. Kalau ini kan terang-terangan hebat. Waduh, saya baru saja nyiram air keras. Kan seakan-akan menunjukkan gitu. Apa itu seorang personel Bais TNI yang asli Pak? Enggak, betul Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kasus penyiraman aktivis Kontras, Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi 12 Maret yang lalu sampai sekarang masih dalam proses pengusutan di POM TNI. Karena kita mendengar informasi bahwa berkas-berkasnya dari Polda Metro Jaya sudah diserahkan ke POM TNI. Masalah ini masih menjadi teka-teki dan misteri apa yang terjadi sesungguhnya dalam kejadian itu. Nah, untuk membahas hal itu, kita akan berdiskusi dengan dua narasumber. Yang pertama, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau Kasau tahun 2015-2017 dan beliau juga 8 tahun di Bais TNI dan beliau juga sekaligus Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Yang satu lagi Dr. Selamat Ginting, pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Nasional. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Ginting. Pak Agus, selamat datang lagi di Anak Bangsa Podcast. Yang pertama, saya ingin minta pendapat Bapak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Kejadian rencana pencelakaan kepada aktivis dari masyarakat sipil, Kontras itu dampaknya terhadap demokrasi seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Rudi dan Dr. Ginting. Ini pada kesempatan pertama ini Pak, saya ingin juga menyampaikan Pak, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada 3 prajurit TNI yang gugur itu Pak. Ya. Dan saya betul-betul sangat menghargai ya yang setinggi-tingginya kepada mereka ini Pak. Selanjutnya kalau berbicara masalah apa yang terjadi pada wakil ya dari Kontras itu, kalau berbicara masalah demokrasi ini juga terlihat tidak baik Pak ya dalam dunia berdemokrasi ini kan gitu. Ini saya mengecam juga kalau kejadian seperti ini kan Pak. Namun kalau berbicara masalah apa yang terjadi dengan penyiraman Mas Andri ini, Pak ya. Itu kalau berbicara masalah institusi Badan Intelijen Strategis, Pak ya. Selama saya di sana, setahu saya Pak ya, kita ini setiap hari hanya menganalisa
setiap permasalahan ada yang ada di dalam negeri. Ya. Permasalahan itu apabila ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap bangsa dan negara rakyat Indonesia, itu kita akan analisa dan kita akan sampaikan. Ini yang akan menimbulkan ancamannya seperti ini, gangguannya seperti ini, hambatan seperti ini, tantangan seperti ini. Itu Direktorat A, Pak. Kalau Direktorat B itu segala sesuatu permasalahan ada yang di luar negeri. Nah, itu kita analisa, kita evaluasi, kita buat suatu rangkuman ya untuk kita sampaikan kepada atasan agar apa nih permasalahan luar negeri ancamannya terhadap bangsa dan negara kita ini. Apa gangguannya, apa hambatan dan apa tantangannya. Sebetulnya itu Pak tugasnya Pak ya kalau masalah BAIS TNI. Tapi kalau masalah penyiraman air keras ini ya kepada saudara Andre ini kalau menurut saya Pak, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sesuai dengan tugas pokok tanggung jawabnya BAIS TNI. Di luar itu Pak? Kalau menurut saya mungkin di luar itu. Ya. Hanya saya tidak bisa menduga karena ini segala sesuatu kan sudah ditangani oleh polisi dan berkasnya sudah diserahkan ke Puspom TNI. Dan saya yakin Puspom TNI tidak akan sembarangan ini. Ini harus betul-betul diperiksa, dicek apa motif sebetulnya keempat orang ini, gitu loh Pak. Oke, sebelum masuk ke kepercayaan publik terhadap penanganan di POM TNI gitu. Nah, kalau Pak Agus yang lama di BAIS, ini kan operasinya kan begitu jorok begitu Pak, gampang mudah diterka, tidak pakai helm dan sebagainya, dan CCTV juga tidak dimatikan dan sebagainya. Apakah menurut Pak Agus, analisis Pak Agus ya, yang lama di intelijen, ini operasi resmi dari lembaga atau apa Pak? Wah nggak mungkin Pak. Kalau dikatakan ini operasi intelijen dari suatu lembaga seperti BAIS TNI, itu jauh sekali Pak. Dan tidak mungkin kalau menurut saya. Alasannya? Alasannya begini Pak, betapa joroknya itu Pak. Betapa memalukan kalau menurut saya. Ini udah memalukan institusi. Tanpa disadari keempat orang ini sama sekali memalukan institusi loh Pak. Ya. Dan ini juga yang saya curigai saya Pak, tidak tahu nih permainannya siapa, ya Pak. Dalangnya siapa ini? Karena Bapak udah tahu sendiri Pak, kepercayaan rakyat terhadap institusi TNI itu selalu paling tinggi Pak, terbaik Pak. Dengan ada kejadian ini Pak, itu bisa saja orang akhirnya menurunkan kepercayaan rakyat itu. Artinya Bapak ingin menyampaikan bahwa ini tidak mungkin itu adalah operasi resmi TNI. Nggak mungkin yang Pak. kontraproduktif TNI. Betul sekali. Betul sekali kalau menurut saya Pak. Karena tugasnya kita tuh tahu sendiri. Setiap hari itu hanya menganalisa permasalahan-permasalahan apa yang akan menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap bangsa dan negara. Itu di Direktorat A dalam negeri. Terus permasalahan apa yang ada di luar negeri yang kira-kira akan menimbulkan itu? Nah, ini itu bagus. Direktorat B, Pak. Ini kebetulan kalau dari ekspos dari Dan Puspom TNI, 4 orang ini adalah dari Denma. Nah, apakah fungsi Denma itu memang melakukan operasi atau hanya sekedar internal pelayanan di kantor, Pak? Namanya juga detasemen markas, Pak. Itu masalah kantor. Oke. Jadi kalau permasalahan ini, waduh, ini betul-betul saya minta nih kepada POM TNI ini, Puspom TNI ini, betul-betul ini apa nih motifnya nih keempat orang ini? Karena ini demi apa, Pak? Kan kita tahu sendiri. Poin ke-7, ya. Itu poin ke-7 saja, Pak. Masalah ini pada jiwa kita TNI deh, poin ke-7, Pak. Itu aja jangan sekali-sekali menyakiti dan menakuti hati rakyat, Pak. Bu, ada tertulis begitu ya? Ada tertulis, Pak. Jadi ini kalau menurut, apalagi kita berbicara masuk sumpah prajurit, sumpah perwira, ya, ini apalagi 8 wajib TNI, dalam wajib TNI segala macam itu, Pak. Wah, kalau menurut saya ini udah di luar itu semua. Artinya kita bisa menyebutkan ini bukan operasi resmi lembaga. Bukan, Pak, kalau menurut saya. Kalau bukan operasi resmi lembaga, menurut Pak Agus ya, mengapa akhirnya Kepala BAIS mengundurkan diri? Itu karena tugas tanggung jawabnya, Pak. Ini sesuatu suatu perwira yang memang betul-betul kalau menurut saya punya karakter dan pribadi yang bagus ini, Pak. Jadi etika yang baik sebenarnya. Etika yang baik, Pak.
dia dengan begini walaupun dia belum tahu motifnya atau apa segala macam, wah ini tanggung jawab saya mengundurkan diri, silakan diperiksa yang betul. Iya. Jadi saya kembali beralih ke Pak Ginting. Iya. Pak, ini yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa analisa beliau adalah dengan melihat begitu kacaunya ini operasi yang terjadi itu, ya Pak Agus menganalisis ini kayaknya bukan operasi resmi TNI atau Bais TNI gitu. Kalau Pak Ginting menanggapi seperti apa? Jadi harus dibedakan, ada operasi, ada kegiatan. Kalau operasi itu jelas ada perencanaannya, pembiayaannya, sampai kapan, targetnya apa, itu operasi. Kalau kegiatan, nggak ada tuh backup luar biasa, pendanaan dan segala macam. Nah, Marskal Agus pasti tahu karena pernah menjadi Kasau. Jadi publik harus dibuka juga antara operasi dengan kegiatan. Nah, beda ini. Jangan-jangan memang ini bukan operasi, tapi kegiatan. Nah, kalau kegiatan itu, maka ada batasannya. Oh, kegiatan misalnya perayaan hari apa, ulang tahun apa, itu kegiatan. Nah, ini operasi. Nah, ini jangan-jangan memang kegiatan. Nah, mereka ini kan orang Denmark, tugasnya pelayanan. Kecuali mereka berada di direktorat-direktorat. Itu Satgas operasi. Kalau Denmark, ya itu kegiatan, nggak ada operasi di Denmark. Kalau ada akhirnya akan diekspos bahwa itu ada orang Denmark yang melakukan kegiatan itu, menurut Mas Slamet apa itu yang terjadi? Nah, ini kita jangan jumping conclusion, langsung kemudian operasi, langsung kemudian ini lembaga. Jadi harus pelan-pelan dulu. Bisa saja nih misalnya drivernya Marskal Agus kesal dengan seseorang gitu ya, karena mobilnya atau motornya diserempet. Kan tidak serta-merta bahwa ini kegiatan atau operasi yang disetujui oleh Marskal Agus. Jadi individu itu aja. Analoginya seperti itu. Iya, analogi aja. Oh, ini orang kan punya persoalan-persoalan individu gitu. Misalnya anak buah marah dengan atasan, atasan marah dengan anak buah. Itu personal. Jadi menurut saya terlalu cepat kalau ini langsung dibuat kesimpulan ini keputusan institusi. Menurut saya pelan-pelan dulu. Nah, pihak masyarakat sipil katanya, kok ini nggak ada kemajuan. Saya kira mereka mungkin nggak tahu. Persoalan paling lama ada di kondisi kesehatannya Andri Yunus. Karena dia belum bisa diperiksa. Bagaimana mau maju? Dia masih di rumah sakit. Salah satu yang akan diperiksa oleh polisi militer, korban pasti akan diperiksa. Selain pelaku, kan begitu. Nah, persoalannya adalah di korban. Belum bisa keluar dari rumah sakit. Secara psikologis belum. Itu yang harus dipahami. Pasti polisi militer juga, kalau kita lihat ya, ini kan cepat, tiba-tiba dimasukkan juga ke dalam sel tahanan super ketat nih, yang milik polisi, milik polisi militer Angkatan Darat, di Kodam Jaya. Padahal kalau mau, Kabais sebagai atau Dandenma sebagai atasan yang berhak menghukum bisa aja masukkan mereka di sel tanpa menyerahkan ke sel di Bais maksudnya? Sel di Bais. Dia juga perwira penyerah perkara, bisa aja menolak Puspom. Ini kami harus selidiki dulu. Jadi menurut saya ini langkah cepat dari Bais, termasuk dari Kabaisnya yang mundurkan diri. Ini nggak ada nih. Justru harus menjadi contoh. Contoh orang bintang 3 ini kan peluangnya mau jadi bintang 4 ya. Dia mundur. Coba. Ada nggak kabar reskrim gagalnya anak buahnya mundur? Nggak ada. Kabar Intelkam mundur? Nggak ada tuh. Ya kan? Dalam kasus cebongan misalnya, Pangdam Diponegoro dicopot. Ada nggak kasus Kanjuruhan, Kapoldanya dicopot? Naik pangkat semua jadi bintang 3. Kapolresnya naik pangkat semuanya. Ini kan enggak. Kasus cebongan. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya dalam membandingkan TNI dan Polri seperti ini?
Iya, publik mestinya fair. Ini dua lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menggunakan kekerasan. Militer menggunakan kekerasan, bersenjata. Itu dibolehkan oleh negara. Polisi juga sipil tapi bersenjata. Lebih kuat lagi, punya hukum. Bisa menghukum orang dan segala macam. Bisa aja misalnya dia memaksa orang untuk mengaku, kalau enggak, kira-kira gitu. Kalau militer kan nggak punya. Dia nggak bisa mendesak sipil dan segala macam. Jadi menurut saya, publik juga mestinya fairness. Tidak boleh mendiskreditkan satu pihak, kemudian membiarkan pihak lain. Nah ini nggak boleh menurut saya. Hukum itu kan sama, sederajat. Sama juga peradilan. Banyak yang menentang peradilan militer. Loh itu sah, konstitusi. Di konstitusi mengamanatkan bahwa peradilan itu ada 4 di Indonesia. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. Ya sudah, serahkan aja. Kalau seseorang protes di jabatannya dicopot, ya tata usaha negara kan bisa. Kalau urusan perceraian di peradilan agama, jangan kemudian mengklaim peradilan umum ini lebih bagus, kemudian penyidiknya dari kepolisian lebih bagus. Enggak juga gitu loh. Ya, dalam kasus kita tidak pernah ada catatan di Dewan Keamanan PBB atau organisasi HAM internasional tentang peradilan militer kita. Nggak ada tuh. Ini kemarin coba Marskal Madya yang menjadi kepala Basarnas, ya kan? Orang kira ini akan dibebaskan, dihukum, ya enggak? Terus 2 pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan dihukum. Itu kan sama. Kemarin terakhir Letjen Widi Prastiono kurang dekat apa dengan Presiden Jokowi. Sekarang ada di sel. Ya kan gitu. Nah, mana misalnya polisi ada bintang 3 di sel dalam kondisi-kondisi sekarang? Nggak ada. Ini menurut saya langkah bagus menunjukkan bahwa militer mencoba fair dalam kasus ini. Pak Agus, ini yang disampaikan Dr. Slamet Ginting itu kan sudah terang ya, bahwa ada rekam jejak peradilan militer pun juga sangat tegas. Tegas sekali itu. Lalu bagaimana kira-kira dari saran Pak Agus ya sebagai senior dari TNI ya, untuk memberikan masukan kepada adik-adik yang masih aktif sekarang agar transparansi seperti ini itu diketahui publik sehingga tidak ada keraguan di publik. Betul sekali. Jadi begini Pak Rudi, kalau menurut saya ini Puspom TNI yang disampaikan Pak Ginting tadi, ini betul-betul akan hati-hati benar. Karena korban kan belum bisa diperiksa, belum ditanyakan, ya kan? Kenapa segala macam permasalahannya apa? Kemungkinan kalau misalnya sudah bisa diterima apa segala macam dan akan digali permasalahan, bisa saja awalnya itu masalah pribadi bisa, kita nggak tahu gitu loh. Mungkin permasalahannya apa yang kita nggak tahu Pak. Karena banyak sekali ya prajurit-prajurit TNI itu, apalagi ini kata-kata tadi dari Denma Pak, ya Detasmen Markas. Kemungkinan ada rapat di mana, minta pengamanan dari Denma misalnya gitu Pak. Nah pengamanan ini ternyata gagal. Misalnya Pak. Itu seperti kasus yang di Fairmont itu Pak. Di Fairmont itu. Ya. Itu kan seakan dianggap gagal. Karena nih orang langsung main corobot aja masuk dalam suatu pembahasan ini Pak. Waktu itu Undang-Undang TNI. Revisi Undang TNI. Ya, revisi Undang-Undang TNI. Nah karena kegagalan ini Pak, Bapak tahu sendiri Pak. Ini prajurit TNI itu semua kena sanksi Pak, yang ditugaskan di sana. Gitu ya? Itu kena sanksi. Kalau kegagalan itu pasti ada sanksi di pasti kena sanksi. Iya. Itu yakin. Jadi ini betul-betul Puspom TNI akan hati-hati dan pasti akan transparan, Pak. Permasalahan awalnya seperti apa ini. Karena tidak bisa juga seorang prajurit TNI seenaknya gitu membuat suatu kegiatan yang sangat memalukan ini kalau menurut saya. Memalukan dan jorok lah misalnya kalau TNI betulan ya. Saya bukan bilang keempat orang ini TNI palsu, bukan. Tapi di luar tugas dan tanggung jawabnya sama sekali, Pak. Karena orang mengatakan ini Denma yang tidak terkait dengan operasi intelijen gitu ya. Akhirnya juga ada common sense kita. Pantesan aja operasinya jelek banget gitu ya. Artinya begitu teroboh
sembrono dan sebagainya. Jadi orang yang mengerti intelijen seperti Bapak ini mungkin juga akan kaget. Karena kalau itu memang Andri Yunus sebagai target, bukan hanya dilukai, mungkin udah hilang gitu aja gitu Pak. Mungkin Bisa kalau benar itu operasi resmi gitu. Nah, Pak Slamet, investigasi majalah Tempo, saya sebut saja bahwa mereka-mereka yang disangkakan itu katanya lebih dari 4 orang. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 16 dan sebagainya. Semuanya berkumpul di suatu rumah di Jalan Panglima Polim 3 nomor 11. Yang ternyata di investigasi itu adalah milik penguasaan Kementerian Pertahanan yang digunakan oleh Bais TNI. Nah, pada saat mereka berkumpul begitu tidak ada indikasi bahwa bisa nggak dikatakan itu operasi itu memang diketahui oleh atasan secara struktural di Bais TNI atau itu sengaja untuk tempat berkumpul biasa aja. Nah ini kan kita nggak bisa kemudian menggatok-gatokkan, mencocok-cocokkan gitu. Itu memang rumah jabatan untuk kepala Bais TNI yang tidak ditempati dan sudah rusak, kan begitu. Udah rusak, ya jadi tempat kumpul biasanya ada wilayah selatan, wilayah timur, wilayah utara dan segala macam pasti ada kan. Ya berangkat dari situ, ya berangkat ya dari mana aja bisa gitu loh. Nah menurut saya juga, saya tuh selalu ingin ngecek juga. Misalnya ya di Tempo itu bilang sudah mengajukan pertanyaan tapi tidak dijawab. Saya tanya sama Wakabais, surat Tempo kapan datang? Majalahnya udah terbit, suratnya baru ada. Ya sama-sama gitu loh. Ini sama juga kemudian kan nggak ada rahasia, tukang parkirnya juga tahu ini tempat dulu tuh rumah jabatan kepala Bais, kan gitu. Jadi nggak dengar di rahasia. Nggak ada yang aneh sebetulnya ya. Nggak ada, dan itu menurut saya rumahnya itu sudah rusak, nggak layak, sehingga para kepala Bais ini nggak mau tinggal di situ kan, nggak mau di situ. Jadi bukan berarti itu dibuat sebuah kesimpulan, ya pasti berkelompok. Ya namanya, ya Denma dia punya kelompok, ya direktorat punya kelompok. Ya pasti ada rumah-rumah tempat di mana mereka bekerja. Ya namanya Bais atau BIN, ya pasti nggak pakai pakaian dinas, ya kumpul di mana aja. Apakah kemudian itu bisa disimpulkan itu adalah tempat perencanaan? Saya kira kan harus dibuktikan. Gitu. Mas, masyarakat sipil itu kan berharap bahwa ini bukan sekedar aktor lapangan yang dicecat, tapi sampai pada pemberi perintah dan yang paling atas gitu. Jadi intelektual dadernya yang kena itu. Menurut Mas Slamet, dengan penanganan oleh Puspom TNI, bisa nggak mengarah ke sana? Begini, di dalam militer itu ada dulu 2 level tertinggi, 2 level ke atas itu yang kena. Misalnya kalau kapten paling tinggi, ya sekurang-kurangnya adalah letkol atau paling tinggi kolonel atau dan denmanya. Loh ini tiba-tiba bintang 3-nya mundur kan? Di bawahnya Kabais, pimpinan kan ada 2, Kabais dengan Wakabais. Di situ juga ada inspektur. Kemudian di situ ada Korsahli. Baru kemudian direktur-direktur. Nah, kalau mau sebenarnya Mabes TNI kan bisa mencopot itu semua, tapi kan enggak. Sebelum ada apa-apa, Kabais sudah menyatakan mengundurkan diri. Daripada apa? Daripada nama lembaganya buruk segala, ya udah saya aja. Jadi menurut saya jangan-jangan memang ada target merontokkan elit-elit. Jadi kalau Kabais kena kan berarti ke atasnya siapa? Panglima TNI. Di atasnya lagi berarti Menhan. Jadi jangan-jangan ini ada konflik elit kan seperti itu ya. Ada konflik elit di dalam politik untuk menjatuhkan sebuah kelompok. Nah, kalau kemudian Menhan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Kasum dan lain-lain rontok, ya akhirnya nantinya katanya dari matra laut, dari matra udara. Kalau kita lihat demo kemarin, sampai fotonya Kasau dicoret wajahnya,
foto Kasal dicoret wajahnya, ini orang artinya melihat, oh ini betul-betul ada indikasi menjatuhkan harkat dan martabat TNI, kan begitu. Bukan semata-mata kasus ini. Jadi kalau dari kacamata politik kan pasti ada pertarungan politik, ada agenda tersembunyi juga dari kasus ini untuk meruntuhkan marwah TNI. Tadi Marskal Agus mengatakan nggak mungkin dong TNI yang tingkat kepercayaannya selama era reformasi sampai sekarang terjaga dengan baik mau bunuh diri gara-gara gituan, konyol. Nggak mungkin menurut saya. Agus ada pendapat? Betul sekali Pak, menurut saya ini apa yang dilaksanakan keempat orang ini, saya betul-betul Pak terus terang minta ini kepada Puspom ini harus buka betul Pak. Dibuka betul semua permainan siapa ini Pak. Kan nggak mungkin Pak, masa seorang tentara mau membuat suatu kesalahan nggak pakai helm lah, nggak ditutupi lah, nggak apa, nggak ada Pak. Ya. Karena itu yang pasukan ninja aja tutupin. Ini kan yang dipertaruhkan nama besar TNI. Betul Pak. Betul Pak. Nama besar TNI itu sebetulnya kan ada nama besarnya di BAIS Pak. Bayangkan Pak, Badan Intelijen Strategis ini kalau sampai runtuh Pak, siapa Pak yang betulnya menganalisa, mengevaluasi permasalahan dalam negeri maupun luar negeri Pak? Sevital itu fungsi BAIS dalam TNI. Ini mata, telinga, hidung dan perasaan itu adanya di situ. Luar negeri, atas pertahanan, Marskal Agus pernah jadi atas pertahanan, ya memang bertanggung jawabnya kepada KBAIS. Jadi bayangkan berapa negara di dunia, kita sekitar 160-an, maka hampir sebanyak itu pula kolonel atau bintang 1 yang ditempatkan di sana. Itu kan seperti kira-kira Danrem di luar negeri, kan kira-kira gitu ya. Semua harus ada. Nah ini berarti mau dirontokkan. Berapa banyak, siapa yang kemudian menjaga? Sama, sekarang kita sedang fokus soal Libanon. Berarti itu mau dicopotin semua. Wah lemah. Salah satu pondasi kuat negara itu adanya di TNI. Ketika TNI diruntuhkan, maka habislah negara ini. Semua negara kalau ingin menghancurkan negara lain, hancurkan dulu militernya. Nah itu sama. Dan di samping itu Pak, yang disampaikan Dr. Ginting tadi Pak, demo yang ada Kepala Staf Angkatan Laut coret, Kepala Staf Angkatan Udara, itu pasti orang itu juga nggak mengerti Pak. Itu kan ingunnya siapa? Kan ingunnya BAIS TNI. Nggak ada hubungannya dengan Kepala Staf Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Nggak ada Pak. Bin ini guna. Nah personel ini ke semua ini kan digunakan oleh BAIS TNI. Kok apa hubungannya dengan ini? Pasti ada permainan juga Pak. Permainan apa? Supaya Kasau ini nggak pantas lah untuk jadi Panglima TNI, bisa juga Pak. Bapak bisa mikir ke arah bisa sana juga begitu Pak. Karena sekarang ini kan arahnya ke sana nih Pak, sedang untuk Panglima TNI 1. Bisa juga. Kan sama juga tadi. Setiap yang bintang 3 itu berpotensi menjadi bintang 4. Ya KBAIS kan bintang 3. Pernah Letjen Tiasno Sudarto dari KBAIS menjadi Kasat. Nah kan? Bisa juga kemudian menjadi Kepala BIN dan segala macam. Jadi ada potensi konflik elit juga. Bukan tidak mungkin. Tapi tentu saja politik itu kan bukan yang di permukaan, di kedalaman. Nah, tinggal kemudian kita menganalisis dari satu pasal ke pasal-pasal lain. Nah, ini kan sama dengan kasus Cebongan dulu. Ada perwira Kopassus dibunuh. Ya kan? Maka teman-temannya seperti itu kesal. Sama. Apakah itu ada perintah? Ya enggak lah. Ngapain juga gitu loh. Nah, ini juga dalam kasus Andri. Kalau mau pinter sebenarnya, ya udah kebiasaannya dari mana ke mana pulang, naik motor, sewa aja preman atau senggol aja gitu, nggak perlu pakai nyorongkan wajah tanpa helm. Itu kalau operasi resmi. Operasi resmi kan. Ini kan tolol-tololnya kan kira-kira gitu ya. Betul. Nah kalau Pak Agus sebagai mantan Kasau dan Pak Selamat Ginting sebagai pengamat menganalisis sejauh itu bahwa ada konflik-konflik elit gitu. Nah, ini kan contingency plan apa yang harusnya dilakukan oleh
pimpinan TNI untuk mengatasi hal ini, Pak Ginting? Gini ya, di tengah situasi politik global yang tidak baik-baik saja, panas, ini kan merembet kemana-mana. Ada krisis, bayangkan, peristiwa itu terjadi pada saat TNI mengumumkan siaga 1. Siaga 1 karena politik global tidak baik-baik saja. Marskal Agus tahu betul, Singapura tempat di mana pesawat tempur Israel ada di situ, kan gitu. Loh, Iran juga ada di Selat Hindia kan, lautan kita. Jadi nggak mungkin TNI tidak mengantisipasi itu. Maka di tengah-tengah situasi itu tahu ada yang bermain di air keruh supaya menjatuhkan TNI. Lo nggak beres lo, kira-kira begitu. Jadi menurut saya tidak bisa secara sederhana kita terjemahkan bahwa ini langsung ke atas, enggak. Tapi jangan-jangan ada kontra intelijen tadi menghancurkan nama baik Matra Angkatan Laut, menghancurkan Matra Angkatan Udara, sekaligus Matra Darat karena Kabais Angkatan Darat. Betul. Kan dihancurkan. Di tengah situasi orang sedang percaya kepada TNI. Orang sedang berharap TNI menjaga marwahnya karena kemungkinan seperti orang model Donald Trump menyerang negara lain sekarang terbuka gitu loh. Jadi ini juga harus dibuka sehingga muncul kan, jaringan-jaringan seperti tahun 98, dana dari mana, kemudian masuk kemana, untuk kemana. Sekarang kemarin ada demo di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Dalam Negeri yang mengingatkan bahwa ini harus ada yang mengawasi ketat penggunaan dana. Karena sangat mungkin sekarang peristiwa yang sangat mencolok adalah demo besar-besaran pada Desember 2025 sampai Januari 2026 di Iran. Ternyata betul dibiayai oleh Amerika, kan gitu, untuk menjatuhkan rejim. Sangat mungkin nggak seperti itu sekarang? Ya sangat mungkin juga. Ada LSM, Ormas yang dibiayai oleh pihak asing untuk mendiskreditkan bukan cuma pemerintah tapi negara. Akhir-akhirnya gitu. Oke, kalau Pak Agus menganalisis bagaimana seharusnya pimpinan TNI maupun negara bersikap untuk mengatasi analisis yang diberikan Bapak-Bapak tadi? Jadi kalau menurut saya ini Pak, dengan satu-satunya Puspom TNI ini Pak, ya, dengan betul-betul teliti dan harus transparan ini Pak. Karena ini rakyatnya menunggu Pak. Harus transparan motif yang sebetulnya seperti apa. Ya. Mas Andri ini seperti apa misalnya gitu loh. Kenapa terjadi gini, awalnya dari apa? Itu harus Pak. Karena pasti ada awalnya kalau secara pribadi Pak. Mungkin pasti ada awalnya. Kalau pribadi Pak, ini kenapa mereka kok melaksanakan kegiatan ini? Ini bukan operasi Pak, kegiatannya. Yang saya panggil Dokter Ginting. Kegiatannya kok 4 orang Denma ini apa nih? Terhadap Andri ini ada apa? Dan itu harus transparan. Dan harus dilakukan oleh Puspom TNI. Kalau tidak Pak, ini betul-betul tidak baik lah buat negara yang sudah berdemokrasi ini Pak. Artinya hasil yang akan dilakukan oleh Puspom TNI itu mempertaruhkan nama besar TNI. Betul sekali. Dan negara mungkin. Iya Pak. Karena Bais TNI Bapak tadi saya sudah sampaikan dari awal kan Pak. Kita menganalisa permasalahan apa aja di luar negeri. Tadi yang permasalahan tadi Dr. Ginting sampaikan bahwa ada kapal Iran lah, terus ada pesawat-pesawatnya Israel di Asia Tenggara lah misalnya atau apa Pak. Itu kan pasti dianalisa sama Bais Pak. Terus permasalahan dalam negeri juga sama. Pasti permasalahan-permasalahan apa? Nanti akan kenaikan sekian rupiah, akibatnya apa? Ini. Jadi kalau operasi intelijen, apa yang dilakukan Bais Pak? Tidak ada kita tuh intelijen Bais TNI itu kita menganalisa segala sesuatu sesudah kejadian, nggak pernah Pak. Apa yang kira-kira akan menimbulkan itu kita akan cari solusinya seperti apa supaya tidak timbul permasalahan itu gitu loh Pak. Itu sebetulnya Bais TNI yang betul. Tapi ini kenapa sampai begini? Saya rasa memang untuk merusak institusi Bais TNI itu banyak cara mungkin ya. Jadi
ini harus transparan. Keempat orang ini kenapa bisa begitu gitu loh. Ini kalau menurut saya ini waduh 4 orang ini memang harus dicek bener nih, harus diintegrasi betul nih. Ini memalukan sekali nih, Pak. Artinya memang penindakan pada yang pelaku itu harus keras gitu ya. Betul. Tapi juga harus diantisipasi, jangan sampai ini menjadi suatu trigger untuk menjatuhkan institusi TNI. Betul. Nah, Menurut saya sudahlah itu biar menjadi kewenangan presiden Betul. gitu kan. Betul. Supaya nanti tidak bermain politik. Ini menjatuhkan ini. Loh ini kan kita lihat ketika fotonya Kasal dicoret mukanya, Kasau dicoret. Ini apa sih maksudnya? Betul. Gitu. okay. Nah sekarang apakah Bais TNI nggak tahu siapa pendemo itu? Siapa yang membiayai demo itu? Apa pesannya? Mengapa demonya di situ? Kan menarik untuk dianalisis gitu loh. Jadi saya kira publik juga melihat oh ada pihak-pihak yang bermain gitu. Oke. Ini agak menarik ya mengenai karena memang kebetulan matra yang diekspos oleh dan Puspom TNI yang pelaku ini kan laut sama udara gitu ya. Sebenarnya bukan diekspos oleh Puspom TNI, dari kepolisian. Oh, oke. Nah, karena wartawan kan bertanya dari awal. Kan konferensi persnya kan diawali di kepolisian, baru diambil oleh Mabes TNI. Menurut saya juga ini pelajaran penting, nggak boleh. Kalau terduga pelaku adalah dari militer, sudah nggak usah konferensi pers, serahkan aja. Maksud Presiden kepada Kapolri dan Panglima TNI menuntaskan kasus ini. Karena kan kemungkinan kalau sipil tangani polisi, kalau militer tangani polisi militer. Begitu terduga adalah militer, sudah serahkan aja semua berkas. Konferensi pers oleh Mabes TNI, oleh Puspen TNI, Babinkum TNI, Puspom TNI, kemudian berjajar ada Kadis Penat, Kadis Penal, Kadis Penal. Itu yang benar. Artinya Polda Metro tidak perlu konferensi Tidak pers? boleh, iya, nggak boleh. Ini kemudian akan menjadi celah juga. Nantinya TNI akan melakukan hal sama. Beberapa kali oknum kepolisian ditangkap TNI, diserahkan aja, nggak ada konferensi pers. Ini urusan polisi, bukan urusan kami. Nah, yang seperti ini harusnya para aparatur negara ini tahu posisi masing-masing, sehingga tidak terjadi benturan. Kan saya juga tidak menginginkan ada benturan TNI dengan Polri. Apalagi benturan antar matra di TNI. Oh jangan, karena ada yang bertepuk tangan tuh kalau berbenturan begitu. Saya kira betul. Ya. Pak Agus, ini kan sudah ditangani Puspom TNI. Kita sudah diekspos semua bahwa kita berharap itu ditangani dengan betul. Pak Agus juga mengatakan demikian ya. Nah, sekarang ini kan yang dipertaruhkan Bais TNI gitu. Institusi yang menurut Pak Agus, Pak Ginting juga sangat vital itu. Bagaimana menurut Pak Agus memulihkan nama baik dan kepercayaan Bais TNI supaya tidak menjadi sorotan publik lagi? Ya kalau menurut saya tadi Pak, saya sampaikan ini Puspom TNI harus betul-betul terbuka Pak, transparan udah. Buka saja permasalahan awalnya seperti apa. Karena ini nggak mungkin melibatkan nama besar institusi Bais TNI loh Pak. Nggak mungkin operasi Bais TNI seperti itu. Memalukan sekali, jorok ya udah. Memalukan, nggak pernah. Selama saya 8 tahun sana, kalau melaksanakan operasi intelijen itu operasi senyap. Nggak pernah ada yang tahu apa yang kita lakukan. Itu nggak sembarangan Pak. Kalau ini kan terang-terangan hebat. Waduh saya baru saja nyiram air keras. Kan seakan-akan menunjukkan gitu. Apa itu seorang personel Bais TNI yang asli Pak? Enggak betul Pak. Bais TNI seperti itu. Tanpa helm pun. Udah. Ini gaya-gayaan Pak. Pasti motifnya ada sesuatu yang ini. Bisa saja Pak. Ini yang harus hati-hati betul Puspom TNI. Mestinya nomor motornya palsu aja ya Kak? Iya. Palsu Ini aja. asli semua ini nomor Ini asli semua. Enggak jelas juga. Identitasnya asli semua. Pak Ginting, bagaimana memulihkan nama baik Bais dan TNI di mata masyarakat supaya tidak ternoda dengan kasus ini? Ya ini kan harus jelas juga ya siapa 4 orang ini. Oke. Saya kira juga mereka ditahan, dalam tahanan itu pasti sampai sekarang sedang ada pemeriksaan. Kita serahkan saja pada Puspom TNI. Karena terduga itu
dari matra-matra, ya pasti melibatkan puspom, ya kan, pomau, itu kan pasti ada. Jadi masa iya angkatan udara mau bunuh diri juga sih? Masa sih angkatan laut mau bunuh diri juga? Itu kan betul kata Marskal Agus tadi. Begitu orang di satuannya Mabes TNI udah bukan urusan matra, itu udah nggak ada matranya. Matranya satu, matra TNI. Bais TNI. Jadi ya seragam itu sebenarnya udah nggak ada. Orang nggak pakai seragam di Bais TNI itu nggak pakai seragam, nggak ketahuan. Jadi saya kira ini pertaruhan besar, Puspom TNI, kemudian auditor militer, kemudian juga hakim militer harus melakukan peradilan itu secara fair. Secara transparan. Kemarin juga ada kasus yang hampir, kan di publik juga disinggung-singgung supaya ada benturan. Ketika polisi militer angkatan udara menembak polisi militer angkatan darat kan, seorang letkol waktu itu, diadili juga secara fair, dilihat semua. Jadi kita jangan langsung membuat kesimpulan, oh ini ribut antar mata. Enggak, ternyata ribut antar individu, ada urusan-urusan pribadi kan gitu. Maka ini juga jangan-jangan seperti Marskal Agus, karena mereka dihukum akibat ada aktivis masuk di hotel, di sebuah hotel itu, mereka dihukum, lu nggak beres kerjanya. Ada dendam pribadi bisa, ya, karena hukuman di tentara itu, misalnya penundaan sekolah, penundaan periode kenaikan pangkat, bahkan turun pangkat segala macam. Kan bisa mereka kesal di tengah situasi susah. Oke, publik nggak percaya, ya nggak apa-apa. Ya tapi kita serahkan aja. Ini kan bukan soal percaya tidak percaya, itu serahkan aja. Jadi jangan ada prejudice. Ya. Mengadili seseorang dengan asumsi-asumsi. Saya kira serahkan saja kepada aparat penegak hukum di TNI untuk juga membenahi. Kalaupun memang operasi, sebenarnya operasi yang namanya operasi intelijen itu nggak ada gagal. Jangankan gagal, berhasil aja nggak dipuji, nggak diakui gitu kan. Apalagi kemudian hilang nggak dicari, mati nggak diakui, apalagi gagal. Jadi nggak akan tuh, walaupun seperti apa nggak akan diakui, entah itu operasi, entah itu kegiatan. Di dalam intelijen itu tanggung jawab sendiri loh. Kalau memang di negara lain juga sama gitu ya? Sama. Itu pembunuhan Kennedy sampai sekarang? Iya enggak. Dan itu apa ya, ngaku badan intelijen negara? Enggak kan. Tapi menurut saya yaitu tadi, mereka mungkin punya analisis tersendiri dan punya infrastruktur dan suprastruktur sendiri terhadap orang-orang yang mungkin dibidik dengan alasan kita nggak tahu. Apakah ini rahasia negara dan segala macam? Kalau rahasia negara kan nggak bisa dibuka. BIN juga nggak bisa membuka, BAIS juga nggak bisa membuka kalau memang ada rahasia negara di situ. Makanya ada peradilan militer, karena di situ nanti ada unsur siapa komando atas. Apakah ada perintah komando dan lain-lain. Kalau di peradilan umum itu nggak akan bisa mengungkap. Biarlah itu peradilan militer. Gitu. Mas, terakhir Pak Agus, Pak Ginting ya. Ini harus besar informasi publik itu kan dikuasai oleh pemberitaan dari investigasi media, kemudian dari narasi-narasi yang dibangun oleh teman-teman masyarakat sipil gitu ya. Pertama skeptisnya mereka terhadap peradilan militer, kemudian ada analisis otak-atik gatuk dengan bahwa ini operasi di tempat tertentu dan sebagainya. Bagaimana mengcounter itu, memberikan narasi penyeimbang kepada masyarakat supaya masyarakat tercerahkan ya dengan kondisi yang seperti ini? Peradilan militer itu salah satu peradilan fair di dunia. Dan peradilan militer itu hukumannya jauh lebih berat, jauh lebih tinggi. Sekarang kalau dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan, cek peradilan umum di mana ada yang dihukum mati, di mana hukuman seumur hidup. Kolonel Angkatan Laut tahun 2006, namanya Kolonel Irfan apa lupa sayanya, vonis hukuman mati.
Kayak kemarin judi sabung ayam, vonis hukuman mati. Ada nggak KPK vonisnya seumur hidup? Nggak ada. Tapi TNI ada, Brigjen Teddy hukumannya seumur hidup. Brigjen Yus Adi Kamarullah hukumannya tinggi sekali sampai dia mati dalam tahanan. Banyak sekali. Belum kolonel yang kemarin membuang 2 sejoli itu, hukumannya juga seumur hidup. Dan juga kemarin polisi militer angkatan udara yang menembak, hukumannya juga seumur hidup. Tinggi sekali. Jadi kalau seperti ini tidak boleh kemudian kita membuat kesimpulan dan antipati terhadap peradilan militer. Justru peradilan umum itu banyak kemudian digugat sampai Mahkamah Agung. Contoh lihat saja kasus bekas Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dari seumur hidup di 15 tahun. Sebentar lagi mungkin udah bebas. Militer ada nggak seperti itu? Nggak ada. Itu peradilan umum. Seperti itu. Jadi mengapa kita ragu terhadap peradilan umum? Saya kira keraguan-raguan itu harus kita tepis. Masyarakat harus dicerahkan. Serahkanlah. Itu memang rumah tangga militer. Sama dengan rumah tangga peradilan agama. Serahkan aja. Tata usaha negara. Misalnya orang yang harusnya jadi dirjen, tapi tidak, dia bisa menggugat di PT UN. Kan nggak bisa di peradilan umum juga. Itu diberikan hak kewenangan ada di konstitusi 4 peradilan yang sah di Indonesia. Saya kira begitu, Mas Ruji. Bagus. Ya, kalau menurut saya betul sekali, Pak. Tetap peradilan militer sesuai dengan konstitusi, Pak ya. Peradilan militer, silakan orang-orang masyarakat atau kontras hadir, silakan. Biar di situ harus dipersilakan mereka. Jangan ditutupi ini peradilan militer terus yang lain nggak boleh lihat. Karena ini kasusnya betul-betul ini merusak institusi, Pak. Merusak nama baik TNI dan TNI secara keseluruhan itu, Pak. Jadi ini kontras silakan. Bila perlu saksi-saksinya atau apa bicara silakan seperti apa. Supaya ini terbuka betul, Pak. Karena ini sangat memalukan menurut saya, dan ini bukan sama sekali kegiatan atau operasi yang dilaksanakan oleh suatu institusi yang sangat saya hargai, saya hormati, ini Mbak TNI. Itu saja, Pak, menurut saya. Bagus, terima kasih Pak Ginting, terima kasih. Sobat Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Dr. Slamet Ginting dan Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, bahwa kunci dari permasalahan ini untuk meyakinkan publik adalah hasil kerja dari Puspom TNI, auditor militer maupun peradilan militer untuk membuktikan apa yang disangkakan skeptisme masyarakat itu tidak terbukti, bahwa peradilan militer seperti disangkakan oleh Pak Slamet Ginting maupun Pak Agus Supriyatna itu mempunyai rekam jejak yang sangat keras untuk menindak anggota yang bersalah. Jadi artinya memang kalau ini ada political plot yang ingin menjatuhkan TNI harus diwaspadai, dan ini tugas besar dari Puspom TNI untuk membuktikan itu. Dan mari kita sebagai masyarakat mempercayai bahwa memang kenyataannya di dalam konstitusi kita memang ada 4 peradilan yang diakui oleh negara: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Menurut Pak Ginting, tidak ada peradilan militer di dunia ini yang menghukum jauh lebih rendah daripada peradilan umum, gitu. Dan sampai sekarang belum ada catatan negatif tentang peradilan militer di Indonesia dari dunia internasional. Jadi artinya mari kita biarkan teman-teman di Puspom TNI untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, mengusut kasus ini seterang-terangnya. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Marsikal Agus tadi, bahwa karena beliau mempunyai pengalaman lama di BAIS, kayaknya common sense kita tidak bisa terima kalau itu operasi resmi atau operasi yang terstruktur, terkomando, karena pelaksanaannya sangat ceroboh dan ini tidak mungkin dilakukan oleh institusi intelijen. Jadi saya kira ini pencerahan buat kita semuanya sebagai penyeimbang dan memberikan informasi kepada publik agar kita tidak mengalami kebingungan dalam mencerna informasi, tapi tetap kita harus mempunyai kata yang sama, kita mengutuk keras
penyiraman air keras kepada aktivis kontras Andri Yunus. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa TV Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.